واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ونفحاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب الأكل. قل بعد ذلك من حلال لا شبه ما لا يذم الشرع ذلك حللا لا شيء أنفع من تقلل أكله وشرابه للجسم والدين اعتلا. Qul, makanlah olehmu, ba'da dzalika, setelah itu, makanlah min halalin, dari yang halal, la syubah, tidak yang syubhat. Setelah kemarin itu, setelah apa kemarin terakhir? Apa kemarin? Setelah menyibukkan diri, kalau dia tolib cari ilmu, kalau dia punya tanggungan, dia mencari nafkah dan lain sebagainya. Setelah itu baru makan. Jam berapa berarti makannya? Ya pas kayak kalian lah. Kalian kan makan jam 9 kan? Setelah belajar kan? Setelah jam 1-2 baru makan kalian. Memang mantap kalian ya. Tapi itu makan yang kedua kan? Sebelum masuk kan udah makan juga. Makan yang halal, jangan makan yang syubhat. Ma la yadhummu, bermula sesuatu yang tak mencela, asyar'u, oleh syarak. Zalika, ialah sebermula itu, ma la yadhummu asyar'u, hullila, ialah dihalalkan ia. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan makanan yang halal. Menurut Imam Asy-Syafi'i, makanan yang halal itu adalah ma la yadhummu syar'u, artinya sesuatu yang tidak ada dalil mengharamkannya. Segala makanan yang tidak ada dalil mengharamkan makanan itu, berarti makanan itu adalah halal menurut Asy-Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut Hanafi berbeda. Menurut Imam Abu Hanifah, halal itu adalah sesuatu yang ada dalil mengatakan sesuatu itu halal. Selagi tidak ada dalil yang mengatakan itu halal, berarti benda itu haram. Berarti kalau yang ini mana lebih enak? Syafi'i apa Hanafi? Syafi'i. Yang penting tidak ada yang mengharamkan, berarti dia halal. Ketemu kalian hewan baru itu, ya, badan buaya, kaki sapi, kepala kambing, ekor kucing, suara kalian, suara manusia. Ini gimana nih? Kok udah ada nih tanda-tanda halal haramnya? Ada nggak dalil yang mengatakan itu haram? Tidak ada, ya sudah, sembelih, makan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah beda. Kalau tidak ada dalil yang mengatakan itu halal, berarti masuk dalam kategori haram. La syai'a, tidak ada sesuatu pun, anfa'a, yang lebih manfaat, min taqalluli aklihi, dari mengurangi makannya orang, wa syarabihi, dan mengurangi minumnya orang, lebih bermanfaat lil jismi, bagi jisim, bagi badan, wa dini, dan agama, iktala, yang tinggi ia agama. Tidak ada satupun yang lebih bermanfaat, yang lebih bagus untuk badan dan agama kita, kecuali mengurangi makan dan minum.
Jadi mengurangi makan dan mengurangi minum itu manfaatnya sangat bagus. Bukan hanya untuk badan kita, tetapi untuk agama juga. Untuk badan jelas ya, kalau makan itu kan makan banyak dan banyak penyakitnya ya. Apalagi makanan kita nih, banyak santannya lah, segala macamnya lah ya. Dagingnya segini, tapi bumbunya sepiring. Bumbu rendang, bumbu itu penyakit semua itu. Tahu penyakit tapi gimana lagi ya? Itu pula yang enak kan. Jadi kurangi makan, kurangi minum. Kalau ikut minum minimal berapa liter? 50? 80? Oh 8 liter. 80 ngeri itu. 8 liter ya? Oh 2 liter. 2 liter. Galon itu berapa liter? Oh, itu banyak dia. Botol yang besar itu berapa liter tuh? Yang paling besar itu setengah. Dia berapa? 2 liter. Oh sedikit berarti ya. 8 gelas. Gelasnya kayak mana dulu? Gelas. Oh 2 liter ya. Masa 2 liter? Minimal 2 liter. Sedikitkan minum, sedikitkan banyak. Terutama kalian yang terbiasa ngeces itu. Ya, coba kurangi minum. Nggak keluar ngeces tuh. Tidur telungkup kalian buka mulut nggak keluar. Gimana? Nggak ada air yang mau dikeluarkan. Ya, itu jadi kurangi kurangi makan, kurangi minum. Itu dahsyat itu efeknya itu. Ini makan kan, Masya Allah dahsyat ya makan ya. Menggunung gitu. Berdua sat. Biasakan ya, dilatih makan itu, makan sedikit. Sama aja putra putri makan banyak. Namanya santri ya gitulah ya. Tapi janganlah, biasakan. Jadi 2 sendok itu cukup. Apalagi pas puasa, puasanya apalagi. Kurangilah makan tuh. Momen bagus di bulan Ramadan ini. Ya, momennya sebenarnya sudah sangat terpenuhi ya, alasan untuk sedikit makan, sedikit minum, banyak ibadah, tapi sama aja kayaknya. Untuk agama juga bagus. Ya sedikit makan, sedikit minum itu. Bukan sikit-sikit makan, sikit-sikit. Nah, jangan gitu. Afatu shib'in siklu jismin qaswatul qalbil izalatu fitnatan mutamalmila tad'ifu jismin an ibadati rabbih jalbun linaumin fahdharanhu wa abhila. Afatu shib'in sebermula bahaya-bahayanya kenyang. Wah, sekarang kita membahas apa saja bahaya-bahaya dari kenyang. Ya meskipun tidak pengaruh bagi kalian, tapi tahulah ya. Kan hidup kalian itu, jalan hidup kalian kan. Tak kenyang tak berhenti. Selagi ada ya lanjut. Nah, tapi tidak kalian tahulah. Ya tahulah kalian, semoga suatu saat kalian diberi kesadaran oleh Allah ya. Apa saja bahayanya? Yang pertama siklu jismin, beratnya badan, berat badan rasanya. Ya. Ini wallahu alam nih hakiki atau majazi ya. Tapi hendaklah tidak semua, tidak bisa dipastikan orang yang banyak makan itu pasti gemuk. Kadang yang kurus itu dahsyat juga itu makannya. Kalau gemuk mending jelas kemana arah makanannya itu diserap oleh tubuh. Ini enggak. Semakin banyak makan semakin lama dia di kamar mandi itu. Memang hati-hati ya. Biasanya ada tuh
Yakin ada yang banyak makan tapi dia nggak tahu kemana. Mungkin ke otak ya, jadi lebih banyak pemikir. Ya, berat. Dan belum tentu juga orang gemuk itu yang banyak makan. Atau sedikit dia makan tapi barokah. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Tiap suap itu dia baca doa, tiap kunyah itu dia berzikir, bertasbih. Masuk, tidak ada dia buang-buang air sampai sebulan 2 bulan. Ada pula santri gitu, makanya aneh lah santri di sini ya. Ada pula tidak buang air sampai bulan-bulan. Sehat, alhamdulillah katanya. Itu berarti jadi keringat kotorannya. Masya Allah. Yang kedua, qaswatul qalbi, kerasnya hati. Hati menjadi keras ya. Hidayah enggak masuk, diberi nasihat mental, hati keras, merasa benar. Nauzubillah. Itu juga penyebab dari banyaknya makan. Kenyang. Kalau kenyang ini bahaya juga. Gimana kalau makan tidak kenyang-kenyang Ustaz? Kadang-kadang santri itu sengaja nggak baca doa. Kenapa tidak baca doa? Biar tidak kenyang. Aku sampai lumak, aku sayang lu makan sate. Tak pintar, tak bungak, tak gimana ya. Al-izalatu fitnatan. Selanjutnya adalah menghilangkan kecerdasan. Yang otak-otaknya bongak, tolonglah kurangi makannya ya. Yang otak-otaknya agak bermasalah dikit, kurangi makan tuh banyak. Coba kalian tandai kawan kalian makan yang banyak, ada nggak salah satu dari sini? Oh, saya tahu rupanya kamu kenapa kok bodoh. Bukan karena kamu malas khidmah, bukan karena suul adab, tapi makannya itu nauzubillah. Ya. Orang baru satu suap dia udah nambah. Tolong kurangi makan. Mutamalmila, hal keadaan tidak stabil. Tad'ifu jismin, selanjutnya melemahkan badan. Melemahkan apa? An ibadati rabbihi, dari beribadah ke Tuhannya, kepada Tuhannya. Malas jadinya. Ya. Salat tarawih kayak siksaan aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam dia lagi. Siapa kemarin di sebelah saya? Ada tuh beberapa hari yang lalu, bukan kemarin ya. Beberapa hari yang lalu di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berubah jadi apa, duduk di sana. Ya Allah. Saya husnuzon, kan menoleh itu kan dakwah. Menoleh itu wajib enggak? Menoleh. Salam apa menoleh yang wajib? Salam. Oh, saya husnuzon, mungkin salam dia. Tapi nggak kuat lagi geleng kepala karena ngantuk gitu kan. Dahsyat cobaannya ya. Makanya sikit makan pas buka itu, coba lah kalian. Sikit makan pas buka itu, kalau bisa malah takjil aja kalian makan. Goreng atau apa, ini takjil aja udah kenyang. Ya coba takjil aja atau sholat, insya Allah nak ngantuk. Setelah tarawih nanti baru makan. Setelah pengajian baru makan. Nah, itu. Ini memang selagi masih ada ruang di lambungnya, masih ada nih, masukkan lagi ini. Ya, nah ini tolong yang sering goyang-goyang pas sholat tarawih, tolonglah kurangi makannya. Ya, sebelum saya sebut namanya nanti. Jalbun linaumin, mendatangkan tidur. Nah ini kan udah sholat berat, ngantuknya minta ampun, ya. Nah, tolong dikurangi. Fahdharonhu, maka hindarilah olehmu akannya syiba, akannya kenyang. Wa abhila, dan tinggalkanlah olehmu. Abhila artinya utruk asyiba, tinggalkanlah olehmu akan kenyang. Ada berapa di sini disebutkan, pertama badan jadi berat, hati jadi keras, kecerdasan jadi hilang, badan itu jadi lemah beribadah, terus mendatangkan ngantuk. 5. Ya di sini 5, tapi banyak ya. Nah, di sini hanya 5 disebutkan. Kil ba'da dzalika lis-suhadi li ta'atin
Thumman tabih qabla zawali tasallula. Kil qala yakilu qailulatan. Kil amarnya. Kil, tidur sebentarlah. Tidur qailulah lah. Tidur sebentarlah engkau ba'da zalika, setelah itu. Setelah itu apa? Setelah itu makan. Lisuhadi lita'atin, agar bangun malam, lita'atin untuk ketaatan. Nah setelah makan, tapi tidak langsung dulu ya, tunggu turun juga ya makanan tuh. Ini belum ditelan lagi udah tidur pula ya. Kadang memang kenyang kali kan, ya. Nempel semua badan ke lantai itu. Ya, nah, tidur sebentar. Jadi sebelum zuhur tidurnya, tidur sebentar, tujuannya apa? Agar kuat bangun malam. Salah satu faedahnya memang itu kuat melek, kuat begadang. Begadang untuk apa? Lito'ah, ya, untuk ketaatan, qiyamul lail, baca Quran, belajar. Summan tabih, kemudian bangunlah olehmu qabla zawali, sebelum zawal, tasalsula, hal keadaan keluar dari tidur. Jadi sebentar tidur itu ya, tidur sebentar beberapa menit sebelum zawal, berarti sebelum masuk waktu zuhur sudah bangun. Ini 30 menit atau 20 menit. Ini enggak kan? Tidur ke tidur. Waz-zuhra sholli jama'atan ma' sunnatin thumma ishtaghil bil khairi mimma qad khala. Waz-zuhra, dan akan zuhur, sholli, solatlah engkau, sholli zuhra, solatlah engkau akan zuhur, jama'atan, secara berjamaah, ma' sunnatin, bersama sunnah. Setelah bangun dari qailullah, kita solat zuhur secara jamaah dengan mengerjakan solat sunnahnya, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Setelah sholat zuhur apa? Tsummashtagil, kemudian sibuklah engkau bil khairi, dengan kebaikan, mimma qad khala, dari sesuatu yang telah berlalu sesuatu. Setelah zuhur lalu kerjakan kebaikan lagi. Apa itu? Bisa belajar, bisa baca zikir, bisa apa lagi itu, ma'isyah, segala macam, sama seperti yang kemarin itu sholat zuhur. Itu aktivitasnya ya. Jadi satu hari itu memang berkah. Tidak ada waktu yang digunakan untuk sia-sia. Tidak ada waktu kosong tanpa ibadah. Fala talibun ilman bi ilmin yashtaghil, wala abidun sallatala au halala, wa kadza ila waqti ar-raqadi fawadhiban jiddan ala hadza wa la taku zahila. Fala talibun, maka sungguh bermula penuntut ilman, ilmu, bi ilmin, dengan ilmu, yashtagil, ialah sibuk, ia talib. Ini bait ini merupakan rincian dari bait sebelumnya, bait tentang tsummashtagil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyati wakhtaronnal afdola. Rinciannya itu ini. Kalau dia status, kan kemarin dijelaskan, setelah sholat duha maka sibukkanlah diri itu, ada 3. Bisa dengan mencari ilmu, bisa dengan ibadah, bisa dengan mencari penghidupan. Yang mana ini rinciannya? Kalau dia seorang talibul ilmi, maka yashtaghilu bil ilmi, maka dia menyibukkan diri dengan ilmu, baik dia belajar ataupun mengajar. Ya, kayak kalian sekarang, ya. Jadi setelah duha itu 2, bisa belajar, bisa mengajar. Wala abidun, dan bermula orang yang abid, sholat ialah sholat, ia abid, tala, membaca Al-Quran, au halala, atau bertahlil. Kalau dia abid bukan talibul ilmi, maka bisa melanjutkan sholat sunnahnya, atau dia bisa baca Quran, atau dia bertahlil.
Wa kadza ila waqtir raqadi fawaziban jiddan ala hadza. Asalnya waziban. Fa yang ada pada fawaziban itu adalah fazaidah. Ya, jadi asalnya waziban, dan tekunlah engkau jiddan sungguh-sungguh ala haza atas ini, kaza seperti itu, ila waqti raqadi hingga waktu tidur. Wala taku zahilan, dan jangan ada engkau zahila, ialah lupa. Sampai kapan kita mengerjakan keseharian itu, belajar, sholat, zikir dan lain sebagainya, itu sampai tidur lagi. Artinya dari bangun tidur sampai tidur ya gitu, ya. Setelah zikir segala macam duha itu pilihannya 3. Kalau penuntut ilmu belajar, kalau dia abid ibadah, sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Kalau dia ada tanggungan, apa istilahnya, ada tanggungan kemarin itu, apa orang yang ada tanggungan? Ya Allah. Ada mah jomblo yang gak ada tanggungan, setelahnya ada tanggungan. Mu'il. Ya kalau dia mu'il, dia ada tanggungan, ya kerja. Zuhur, setelah zuhur gimana? Gitu lagi, belajar atau zikir atau kerja. Gitu terus sampai tidur. Kalau kita amalkanlah kayak gini ya, itu sudah jadi wali itu ya. Tidak ada satupun aktivitas seharinya tuh yang dunia. Ya, ma'isyah itu akhirat ya, kalau tujuannya baik. Ya, tujuan kita kerja itu apa? Ya itu perintah Allah. Yang kedua menafkahi keluarga, itu akhirat bukan dunia. Wa kitaba azkarin nawawi tali'an wa'mal bima fihi tanal khairan jala. Wa kitaba azkarin nawawi tali'an, wa tali'an, dan mutola'ahlah engkau kitaba azkarin nawawi, akan kitab azkarnya milik Imam An-Nawawi. Wa'mal, dan amalkanlah olehmu bima fihi, dengan sesuatu yang ada padanya kitab azkar. Tanal khairan, niscaya memperoleh engkau akan kebaikan, jala, yang jelas ia khair. Ini kitab azkar itu sempat bisa mengamalkan semua, dahsyat itu ya. Masih ada belajar, saya nggak tahu nih kitab azkar, tidak ada lagi ya. Masa itu masih belajar itu. Yang aliyah ada belajar azkar, tidak ada. Sementara tidak usah azkar itu, kalian amalkan aja kitab bidayah itu, bidayatul hidayah itu sudah mantap itu. Apalagi kalau azkar. Nah, ini udah berapa kitab An-Nawawi disebut nih. Kemarin ada Riyadhus Shalihin, kemudian At-Tibyan, kemudian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Udah punya semua? Belum ya. Nah, beli, THR mengumpulkan beli kitab azkar itu. Doa-doa isinya, zikir-zikir, doa-doa. Bagus. Diamalkan, yang penting itu. Adabun naumi, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.